Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, kali ini kita akan mulai memasuki bab baru matematika kelas 8, yaitu bangun ruang sisi datar. Jadi bangun ruang sisi datar, kita akan fokus mempelajari menghitung volume dan luas permukaannya. Ada beberapa bangun ruang sisi datar ya. Ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Untuk video kali ini kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi datar tentang kubus terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana penampakan kubus itu? Kubus itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki 6 buah sisi sama panjang. Jadi semua sisinya, sisi itu dinding-dinding ya. Semua sisinya itu sama panjang, sama besar. Nah, yang bawah, biar gampang gini mengingatnya. Yang bawah mana? Yang bawah A, B, C, D. Yang atas E, F, G, H. Jadi semuanya sama. Yang bawah A, B, C, D. Yang atas E, F, G, H. Jadi sama. Yang kanan juga sama. B, C, G, F. Jadi penulisannya itu harus seperti ini. Harus ngurut. A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kanan B, C, G, F. Yang kiri A, D, H, E. Yang depan A, B, F, E, dan yang belakang D, C, G, H. Itu keenamnya sama panjang dan sama besar. Sifat kedua dari kubus adalah memiliki 12 rusuk sama panjang. Rusuk itu yang garis-garisnya, yang tulang-tulangnya ya. Jadi kalau sisi itu dindingnya, kalau rusuk itu tulangnya. Yang mana aja tulangnya? Ini contohnya ya, AB garisnya nih, BC, CD, AD, atau contoh yang ada di sini AE, BF, bisa juga CG, DH, terus yang atas EF, FG, GH, EH gitu ya. Jadi ada 12 rusuk yang sama panjang. Dan sifat ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudut. Titik sudut itu adalah pertemuan minimal 2 buah garis. Ya, jadi titik sudut itu yang pojok-pojokan garis. Jadi contohnya titik sudut A, titik B, titik C, D. Nah, yang ujung-ujungnya ya, berarti dia memiliki 8 buah titik sudut. Bagaimana selanjutnya menghitung unsur-unsur yang terdapat di dalam kubus ini? Di dalam kubus ini ada beberapa rumus yang bisa dipakai untuk menghitung unsur-unsur kubus. Apa saja? Yang pertama, kita menghitung volume kubus. Volume kubus itu berarti kita menghitung isinya, ya. Volume kubus, rumusnya, rumus dasar dari volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alas. Nah, di sini kita namakan rusuk. Ya, ini rusuk, ini rusuk. R ya, bukan jari-jari R di sini, tapi rusuk. Jadi luas alas berarti rusuk kali rusuk, tingginya juga rusuk. Berarti bisa kita tulis volume kubus R kali R kali R. Atau bisa dipersingkat menjadi volume kubus sama dengan R pangkat 3. Ini untuk volume kubus. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan. Luas permukaan, luas seluruh sisi kubus. Jadi luas seluruh dindingnya. Kalau kubusnya utuh berarti tadi ada berapa sisi? Ada 6 ya. Berarti 6 kali dari semua dindingnya. Satu sisi apa rumusnya? Rusuk kali rusuk. Berarti kalau dia utuh, kalau utuh ya, kalau utuh luas permukaan kita singkat LP. Luas permukaannya 6 kali rusuk kali rusuk. 6 kali rusuk kali rusuk. Atau bisa kita singkat menjadi luas permukaan sama dengan 6R kuadrat. Nah, ingat R-nya adalah rusuk, bukan jari-jari. Kalau misalkan atasnya tidak ada tutupnya, berarti dindingnya tinggal 5. Gitu ya. Kalau hanya hitung samping-sampingnya saja, berarti ada 4. Berarti 4 kali R kali R. Nah, selain volume dan luas permukaan, ada beberapa lagi unsur kubus yang bisa dihitung. Rusuk ini ada berapa semuanya? Tadi, rusuk itu semuanya ada 12. Nah, rusuk itu adalah satuan, bukan satuan,
adalah unsur pembentuk kerangka kubus. Ya. Jadi kita bisa menghitung panjang total rusuk yang dibutuhkan untuk membuat kerangka sebuah kubus. Jadi selain volume yang rumusnya R pangkat 3 dan luas permukaan yang rumusnya 6R kuadrat, ada beberapa rumus penghitungan lagi. Rumus penghitungan ketiga adalah kerangka, panjang kerangka kubus. Kerangka kubus. Nah, panjang kerangka kubus, lihat saja susunan penyusunnya apa? Adalah rusuknya, ada 12 rusuk. Berarti panjang kerangka, ya, panjangnya ada 12 kali R. 12 dikali rusuk. Ya, panjang kerangka berarti cara menghitungnya adalah 12 dikali rusuk. Kemudian ada diagonal sisi. Nah, sisi itu contohnya tadi ABCD ya, ABCD. Kalau yang bawah, kalau yang depan apa? ABFE. Diagonal sisi berarti begini nih, contohnya dari A ke F. Nah, dari A ke F, diagonal sisi. Diagonal sisi kita singkat DS. Diagonal sisi, cara menghitungnya adalah R akar 2. Dan diagonal ruang, kalau diagonal sisi diagonal yang terdapat pada dindingnya, diagonal ruang, diagonal yang terdapat dari ujung titik sudut yang satu bertemu dengan ujung yang lain menyeberangi ruangan, misalkan dari E ke C. Ya, dari D ke F, gitu ya. Diagonal ruang. Untuk diagonal ruang rumusnya adalah DR sama dengan rusuk dikali akar 3. Nah, jadi ini rumus-rumus yang terdapat pada kubus. Baik, kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan kubus. Misalkan yang diketahui adalah rusuk kubus 8 cm. Coba kita hitung semua unsur-unsur kubus yang tadi ya. Yang pertama kita menghitung volume dulu. Volume tadi cara menghitungnya adalah R pangkat 3. Berarti nilai volumenya sama dengan 8 pangkat 3. Nah, 8 pangkat 3 itu berapa? 8 kali 8 kali 8. Berarti nilainya adalah 512 cm kubik. Jangan lupa satuannya kubik. Ya. Yang kedua, kita akan menghitung luas permukaan. Luas permukaan kubus tadi rumusnya adalah 6R kuadrat. Artinya 6 kali 8 kali 8. Berarti luas permukaan kubus, jadi 6R kuadrat itu 6 kali 8 kali 8 gitu ya, adalah 384 cm persegi. Bagaimana menghitung seluruh panjang rusuk yang dibutuhkan atau disebutnya panjang kerangka? Nah, panjang kerangka kubus ada 12 rusuk, berarti 12 kali 8. 12 kali 8 yaitu 96 cm. Jadi dibutuhkan 96 cm yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus. Untuk diagonal sisi bagaimana? Tinggal tambahkan saja akar. Ya, diagonal sisi R akar 2 berarti 8 akar 2 cm. Untuk nilai akar-akaran nanti akan lebih lanjut dibahas di kelas 9 ya. Kemudian untuk diagonal ruang kubus adalah R akar 3. Berarti nilai diagonal ruang kubus adalah 8 akar 3 cm. Nah, ini masih soal yang bentuknya umum. Kita akan membahas contoh soal yang terdapat di buku paket BSE ya, buku paket Kemendikbud. Contoh soal di halaman 165 yang berkaitan dengan kubus, kita ambil pertama nomor 3. Nomor 3, tentukan volume kubus yang luas alasnya 49 cm persegi. Diketahui luas alas. Luas alas itu berarti luas sisi yang bawah ya.
Luas alas 49 cm persegi. Nah, luas alasnya berarti kan rusuk kali rusuk. Berarti kita harus mencari rusuknya. Luas alas LA disingkat adalah rusuk kuadrat. Rusuk kuadrat nilainya 49. Ya, berarti nilai rusuknya adalah akar. Lawannya kuadrat adalah akar. Akar dari 49, yaitu 7 cm. Nah, rusuknya 7 cm, ditanyakan volume kubusnya berapa, berarti sudah dapat ya. Volume kubusnya, konsepnya adalah apa tadi? Luas alas dikali tinggi. Konsepnya ini semua. Ya, nanti kubus, balok, prisma, limas, konsepnya dasarnya ini. Nah, berhubung luas alasnya R kali R, tingginya juga R, maka dapatnya R pangkat 3. Tadi saya bilang begitu ya. Nah, di sini luas alasnya sudah ada. Luas alasnya 49, tingginya adalah R-nya sama, adalah 7. Berarti 49 dikali 7. Berarti nilainya adalah 343 cm kubik. Atau bisa kita tulis juga 7 pangkat 3 ya. Berarti nilainya 343 cm kubik. Kemudian selanjutnya kita perhatikan nomor 9. Nomor 9 soalnya adalah jika keliling alas sebuah akuarium yang berbentuk kubus 36 cm. Tentukan volume akuarium tersebut. Nah, alas akuarium berbentuk kubus. Kelilingnya, keliling alas akuarium. Keliling alas adalah 36 cm. Ya. Keliling alas. Alas akuarium berbentuk persegi. Nah, keliling persegi rumusnya adalah 4 kali sisi atau 4 kali rusuk. Berarti 4 kali rusuknya 36. Berarti kita pindahkan jadi bagi ya. Berarti rusuknya adalah 36 dibagi 4, yaitu rusuknya 9 cm. Kemudian dicari isi volume akuarium. Volume rumusnya bisa luas alas kali tinggi tadi, bisa langsung R pangkat 3. Dimana rusuknya 9 cm, berarti adalah 9 pangkat 3. Berarti nilainya adalah 729 cm kubik. Volume akuarium tersebut 729 cm kubik. Saya buat pertanyaan tambahan. Berapa luas permukaan dari akuarium tersebut? Nah, untuk akuarium secara umum kan tidak punya tutup ya. Atasnya kosong. Berarti ada berapa sisi di dalam akuarium? Berarti ada 5 sisi karena tutupnya tidak ada. Ya, kita anggap akuarium tanpa tutup. Jadi akuarium biasanya tidak punya tutup ya. Akuarium tanpa tutup misalkan kita tambahkan. Nah, akuarium tanpa tutup berarti tidak ada tutupnya, sisi atasnya tidak ada. Berarti luas permukaannya bukan 6 sisi, tapi ada 5 sisi. Berarti luas permukaannya kalau ditanyakan akuariumnya yang tanpa tutup berarti 5 dikali R kuadrat. Nah, ini contoh dari penerapan soal luas permukaan ya. Jadi 5 dikali 9 dikali 9. Nah, luas permukaan tanpa tutupnya berarti nilainya adalah 405 cm persegi tanpa tutup. Ya. Untuk contoh soal terakhir masih di buku paket yang sama, halaman 217 nomor 5. Yang terdapat di uji kompetensi 8. Soalnya adalah jumlah panjang rusuk. Jumlah panjang rusuk sebuah kubus 96 cm. Yang ditanya luas permukaan kubus adalah jumlah panjang rusuk, berarti sama saja total jumlah kerangkanya ya. Karena rusuknya ada 12 kan. Nah, berarti
panjang kerangka nilainya 96 cm. Panjang kerangkanya 96 cm. Rumusnya bagaimana tadi? Panjang kerangka 12 dikali rusuk. Totalnya 96. Berarti tinggal dibagi 12. Berarti rusuknya 96 dibagi 12, yaitu 8 cm. Mudah ya? Rusuknya 8 cm. Yang ditanyakan luas permukaan dari kubus tersebut. Luas permukaan ini utuh ya. Luas permukaannya adalah 6 kali R kuadrat. Berarti 6 kali 8 kali 8. Ya. Berarti total luas permukaannya adalah 384 cm persegi. Jadi kalau diketahui jumlah panjang rusuk berarti jumlah panjang kerangka. Ada 12 rusuk. Berarti satu rusuknya 96 dibagi 12. Nah, ini variasi soal dan materi dari kubus. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian video kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Untuk materi bangun ruang sisi datar masih ada banyak pembelajaran yang bisa dipelajari. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.